Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keluarga besar KLBC dan Produksi 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur pada kesempatan hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, dan sepatutnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Terlebih di tengah pandemi yang tidak menentu ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata Allah masih berkenan memberikan nikmat sehat yang tentu ini sangat mahal, ditambah dengan nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman. Dan tentu para bapak, ibu, keluarga besar KLBC dan Produksi 3 yang dimuliakan Allah, patut kita juga doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan dan sehat kembali sehingga bisa mengoptimalkan berbagai amanah-amanah kehidupan sebagai sarana untuk terus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, keluarga besar KLBC dan Produksi 3 yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita sedang berulang tahun yang kedua keluarga besar KLBC, dan tidak ada sikap yang paling utama melainkan memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema tasyakuran, ya, namanya juga tasyakuran, memang tema di mana kita untuk melipat gandakan syukur atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan bicara tentang karunia Allah, sebagaimana firman-Nya, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Bapak Ibu, keluarga besar KLBC dan Produksi 3 yang dimuliakan Allah, sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabat sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabat dharra'u sabara fakana khairan lah. Yang artinya bahwa sungguh sangat menakjubkan, sangat mengagumkan sifat orang-orang beriman di mana semua urusan kehidupannya selalulah baik, dan sikap mental ini tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang beriman saja. Bagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa pribadi orang yang beriman itu sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Yang sikap ini sekali lagi tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika orang beriman mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan kesuksesan, maka orang beriman ini selalu berupaya untuk bersyukur dan syukur adalah baik baginya. Namun Bapak Ibu, keluarga besar KLBC dan Produksi 3 yang dirahmati Allah, bahwa realitas kehidupan yang merupakan sunnatullah tidak bisa tidak, ya, selain dalam hidup ini kita mendapatkan kelapangan, kenikmatan, pasti satu waktu
Allah juga akan menimpakan ujian-ujian, menimpakan musibah bencana. Namun uniknya orang yang beriman ketika mendapatkan bencana, musibah, maka sifat sabarlah yang dominan baginya, sehingga sabar adalah baik baginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan hadis ini ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa mari ya, dengan karunia iman yang Allah anugerahkan kepada kita upayakan adalah bagaimana iman itu sinkron ya dengan kepribadian yang mengagumkan tadi. Jadi iman itu identik dengan kepribadian yang mengagumkan, pribadi yang menakjubkan, pribadi yang menyenangkan. Dan cara untuk bisa meraih kepribadian yang mengagumkan Rasulullah, mengagumkan Allah, dan mengagumkan siapapun di antara kita kaum muslimin dalam pergaulan, sekali lagi tidak bisa lepas dari dua hal tadi. Sebagaimana kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat nomor 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam kehidupan di dunia ini sebelum kita mengalami kematian, pasti kita tidak bisa lepas dari ujian-ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan ujian yang Allah timpakan kepada setiap manusia di dunia ini selalu ada dua hal tadi. Yang pertama ujian yang menyenangkan, kemudian yang kedua ujian yang tidak menyenangkan. Dan sikap yang diajarkan oleh agama ini, yang dengan sikap itu kita menjadi pribadi yang mengagumkan. Sekali lagi, kalau kita sedang meraih prestasi, meraih kebahagiaan, kelapangan, jangan lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang diteladankan oleh Nabi Sulaiman ya, ketika beliau Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan karunia yang luar biasa, kerajaan, kekayaan ya, kemudian apalagi berbagai nikmat ya, yang sangat lengkap ya, nikmat kenabian ya, tetapi ya, apa ekspresi yang diteladankan oleh Nabi Sulaiman yang kemudian diabadikan dalam Al-Quranul Karim ya, kalau tidak salah ini bisa kita dapatkan di surah An-Nahl ayat nomor 40 ya, di mana Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semuanya merupakan karunia dari Tuhanku, dan ini semuanya adalah ujian bagiku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau sebaliknya aku menjadi orang yang kufur. Dan tentu dari ungkapan ini hadza min fadli rabbi, ini adalah ungkapan syukur Nabi Sulaiman yang sangat dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setiap kali kita mendapatkan prestasi jangan jumawa ya, jangan seperti yang diungkapkan oleh Qarun ya. Dia mengatakan innama utituhu min ilmin indi, bahwa hebatnya ini ya, hebatnya saya, prestasi saya ini karena ilmu saya. Bukan demikian yang disebut dengan syukur. Jadi syukur adalah sikap merunduk kepada Allah, mengaku betapa lemahnya diri kita, bahwa apa yang Allah karuniakan kepada kita semuanya adalah karunia Allah, bukan karena hebatnya kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, esensi syukur tentu bukan hanya sekadar ungkapan lisan, bukan hanya lip service ya, bukan hanya syukur alhamdulillah, bukan itu saja. Meskipun ini sangat penting ya, orang mengatakan alhamdulillah, tapi saya perlu ingatkan juga intonasinya ya, saat orang mengucapkan syukur, intonasinya jangan menunjukkan intonasi yang keluh kesah ya. Karena orang mengucapkan alhamdulillah itu ada yang mengatakan ya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah ya. Bukan begitu, tapi gimana kabar Pak? Alhamdulillah ya. Bukan ya alhamdulillah ya. Ini biasanya ungkapan orang-orang di sekitar kehidupan kita ya. Pastikan syukur adalah ekspresi ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan dengan sukacita. Dan tentu esensi dari syukur itu selain ucapan adalah bagaimana kita mengoptimalkan semua nikmat yang Allah anugerahkan sebagai sarana untuk
mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukur. Sekali lagi, apapun karunia yang Allah anugerahkan, kita jadikan sarana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukur. Mudah-mudahan keluarga besar KLBC dan Produksi 3 yang saat ini sedang berulang tahun ya, pada ulang tahun yang kedua ini, sekali lagi ya, menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Allah, semakin mengoptimalkan ya, peran-perannya ya di tengah kehidupan masyarakat ya, pelayanan ya, memberikan sodakoh ya, bantuan ya, apalagi di tengah pandemi yang banyak orang malah mengalami kesulitan-kesulitan ya. Insya Allah cara syukur yang benar ya tentu bukan hanya sekadar ungkapan alhamdulillah, tetapi sekali lagi dibuktikan dengan amal yang nyata ya. Saya kira demikian ya, Bapak Ibu keluarga besar KLBC dan Produksi 3, saya ucapkan selamat berulang tahun ya, mudah-mudahan semakin produktif, semakin berkah dan sehat selalu keluarga besar KLBC dan Produksi 3 insyaallah. Dan di penghujung mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah ya, agar apa yang menjadi cita-cita keluarga besar KLBC dan Produksi 3 ya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dzalika ya ni'mal mujib. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.